Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fahiza, NPM 2314372136. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dan Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran badminton dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Apa itu badminton? Badminton adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berhadapan. Tujuan permainan ini adalah memukul shuttlecock melewati jaring ke area permainan dengan lawan. Tujuan membuat lawan tidak bisa mengembalikan shuttlecock tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting tentang badminton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah badminton. Sejarah badminton berasal dari Inggris pada akhir abad ke-19. Permainan ini awalnya dikenal dengan nama battledore and shuttlecock dan kemudian berkembang menjadi badminton modern. Permainan ini populer di kalangan militer Inggris dan kemudian menyebar ke berbagai negara. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan. Peraturan dasar. 1. Lapangan. Lapangan badminton berukuran 13,4 meter panjang dan 5,18 meter lebar dengan jaring di tengahnya. Baik, di sini saya akan menampilkan gambar lapangan badminton berukuran 13,4 meter panjang dan 5,18 meter lebar. Yang kedua, shuttlecock. Shuttlecock terbuat dari bulu angsa atau bahan sintetis dengan bentuk kerucut dan berat sekitar 4-5 gram. Baik, di sini terdapat gambar tentang shuttlecock. Shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa atau bahan sintetis dengan bentuk kerucut dan berat sekitar 4-5 gram. Dan yang ketiga, raket. Raket badminton biasanya terbuat dari karbon atau aluminium dengan panjang sekitar 60-70 cm. Berikut adalah gambar raket yang digunakan untuk bermain badminton. Dan yang keempat, ada poin. Poin diberikan jika shuttlecock mendarat di area permainan lawan tanpa menyentuh jaring atau raket lawan. Dan ini adalah bentuk poin atau skor yang digunakan saat bermain badminton. Dan selanjutnya yang kelima ada servis. Servis dilakukan dari kotak servis di sudut lapangan dengan shuttlecock harus melewati jaring dan mendarat di area permainan lawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dasar. Yang pertama yaitu ada servis. Servis adalah cara memulai poin. Ada dua jenis servis, yaitu servis pendek dan servis panjang. Baik, di sini saya akan menunjukkan teknik dasar bermain badminton dengan menggunakan teknik servis. Dan yang kedua ada drive. Pukulan datar yang cepat dan rendah biasanya digunakan untuk menyerang lawan. Halo sahabat Niko Sport. Berikut merupakan video tentang teknik dasar bermain badminton menggunakan teknik drive, yaitu pukulan datar yang cepat dan rendah, biasanya digunakan untuk menyerang lawan. Gunakan raise dan ayunkan serileks mungkin. Pegangan grip posisinya di tengah atau agak turun sedikit ya teman-teman. Biar makin oke, jangan lupa saat memukul kuda-kuda kaki, jangan sampai lupa ya. Dan yang ketiga ada drop shoot. Pukulan yang membuat shuttlecock jatuh dengan jaring di sisi lawan. Dan di sini
ada video yang menunjukkan tentang teknik dasar bagaimana bermain badminton menggunakan teknik drop shot atau pukulan yang membuat shuttlecock jatuh dekat dengan jaring di sisi lawan. Dan yang keempat, pukulan keras dan cepat ke bawah biasanya digunakan untuk menyelesaikan poin. Dan berikut ada teknik dasar tentang smash. Sini, gua kasih beberapa tips. Pertama, badan kalian miringin kayak gini. Yang kedua, tangan kanan kalian kayak membentuk sudut 70 derajat. Dan tangan kirinya kayak ngeker shuttlecock. Oh iya, waktu kalian muter badan, kakinya ikut muter kayak gini juga ya. Yang ketiga, sebelum jumping smash, kakinya kayak gini biar jumpingnya lebih tinggi. Yang keempat, usahakan posisi mukul shuttlecocknya di depan kita, jangan di atas. Yang kelima, pas mukul kakinya ikutan muter. Kalau udah ngikutin semua, kira-kira hasilnya gini. Semoga bermanfaat. Dan yang kelima, netting. Pukulan yang dilakukan dengan jaring biasanya untuk mencegah lawan. Baik, berikut ini saya akan menunjukkan video bagaimana bermain badminton dengan menggunakan teknik dasar setting. Yo, sekarang gue lagi ada di Pekanbaru, lagi bersama PB Sansani. Jadi sekarang gue mau mempraktekkan gimana caranya netting yang benar. Bukan yang benar sih, tapi gimana caranya gue netting seperti apa. Jadi pegangan tangan itu selalu pasti di depan. Untuk backhand, usahakan raket sama garis net jangan terlalu jauh di bawah. Jadi selalu ngambil di atas. Paling basic, nggak perlu gesek itu nggak perlu. Yang penting basic pertama itu adalah dorong raket agak ditendongin ke bawah. Contoh. Jadi sesimpel itu doang. Untuk basic yang pertama, gua nggak perlu ngajarin untuk aneh, gesek, apa-apa nggak perlu. Yang penting jarak raket sama net di atas disejajarkan. Lagi. Cukup gini aja. Sesimpel itu. Jadi nggak perlu, nanti kalau kalian udah biasa yang basic itu, baru bisa digesek-gesek. Nanti kalau udah kebiasaan, ayo, nanti kalian bisa seperti ini. Nah, itu ntar terakhir, itu belum dulu basic. Untuk yang kanan pun sama, pegangannya untuk net selalu di depan, jangan di belakang. Selalu di depan, posisi raket jangan sejajar. Jadi agak ke bawah. Contoh, sesimpel dorong. Ini cuma didorong doang. Dorong. Jadi sesimpel didorong. Yang penting, paling penting cara pengambilannya di atas, jangan di bawah. Oke, walaupun nanti kalian kakinya lambat, pengambilan di bawah pun nggak perlu digesek, nggak perlu di apa. Mas, sama cukup didorong. Oke, cuman cukup. Ini paling basic, didorong. Oke friends, jadi itu tips dan trik ala gua sendiri. Jadi itu yang selalu gua lakuin. Pokoknya buat para pemula-pemula semoga bermanfaat. Enjoy terus bulu tangkis bersama PB Sansani. Mantap. Berikut ada beberapa kategori dalam bermain badminton. Yang pertama tunggal, dimainkan oleh satu orang di setiap sisi. Dan yang kedua, dimainkan oleh dua orang di setiap sisi. Bisa berupa ganda, campuran, atau pria dan wanita, atau ganda putra dan putri. Berikut adalah manfaat dan tujuan. Manfaat dari bermain badminton adalah 1. Kesehatan fisik. Badminton membantu meningkatkan kebugaran kardiovaskular, kekuatan otot, dan koordinasi. Yang kedua, keterampilan sosial. Bermain badminton dapat meningkatkan keterampilan sosial seperti kerjasama tim dan sportivitas.
Yang ketiga, mengurangi stres. Aktivitas fisik seperti bermain badminton dapat mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua, ada tujuan. Salah satu tujuan utama bermain badminton adalah menjadi ahli teknik dalam permainan ini. Dalam olahraga ini, kamu akan diajarkan berbagai macam teknik seperti smash, lob, drop shot, and sebagainya. Dengan terus berlatih, kamu dapat menguasai teknik-teknik tersebut dan menjadi pemain badminton yang handal. Dan saya akan membacakan tentang kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan fokus kesehatan. Bermain badminton secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh, membakar kalori, memperkuat otot, serta mengurangi stres. Badminton bukan hanya olahraga kompetitif, tetapi juga sarana efektif untuk menjaga kesehatan dan kebugaran secara menyeluruh. Yang kedua, kesimpulan untuk presentasi pendidikan. Melalui permainan badminton, kita tidak hanya belajar tentang teknik dan aturan permainan, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai seperti kerja keras, konsentrasi, dan sportivitas. Badminton adalah bentuk olahraga yang edukatif sekaligus menyehatkan. So it is the unseeded Indonesian pair of Gautama and Isfahani nearest to us in the blue shirts against the number 3 seeds He Jiting and Ren Xianu. Nice. Well, starting the match yesterday, Ren Xianu didn't hit many big smashes, it were all half smashes. And game against Gorsi Fei and Nur Izzadin. The serve return and third shot. That's an unusual error for Gautama. Oh, that's nice. That's well from 15 tournaments, winning the Spain Masters. On the left. Yeah. Good return. Oh my goodness. And Isfahani against the number 3 seeds from China. Pairs. And of course the last was last year. That's so beautiful. That's a great return of serve again. Now, the Indonesians are forcing the Chinese pair to lift most of the time. Look at that!
Good flick. And that's right. Just never hold back. They're absolutely going for winners like that. Going for losers. Or at least play themselves into trouble. Well, Gautama and Isfahani. Nice defence there. Well, it was a mistimed shot. The opening game against the number 3 seeds, Ji Ting and Orencianu. What a beautiful... Masters men's doubles title. Same pair. It's the only pair that's been in a final, and they were in 2 finals, and that's the late Marcus Kido and Hendra Setiawan. Good rally. Yeah. And good. And also reached the one against Chai Yun and Fu Haifeng. Going wide. Shy of equaling the longest rally. Pushed it. Why on earth weren't they doing more than that in the opening game? I suppose the answer. That's good play. The first Indonesian pair in the... Oh, that's a service fault called. That's when the event was a Grand Prix Gold. Going wide. Oh, it's gone wrong. There's certainly 11-9 the advantage to Gautama and Isfahani. The Chinese pair found any solutions. Sixth ranked pair from Indonesia. And therefore they weren't getting the full attention.